ini 0 sampai 3 kan, jadi lupakanlah tulis-menulis. Ini mereka benar-benar harus didorong supaya mereka punya kemampuan tuh bisa berkembang secara full, gitu, secara penuh. Ya, ada catatannya sih, kita jangan pakai catatan. Oke. Lucunya anak-anak Jerman itu jadi ikut ngomong Bagus. Kalau anak-anaknya mereka sendiri, maksudnya antara yang Jerman dengan yang orang asing, kontaknya gimana? Tapi mereka nggak ada ini kan, aman-aman aja gitu? Ya, baik-baik aja. Anak-anak itu menemukan caranya sendiri untuk berkomunikasi. Kadang-kadang, jadi dulu tuh ada satu orang anak dari ibunya tuh datang ibu bapaknya tuh pendidikan di Konstans, di Uni Konstans. Jadi anaknya tuh ditaruh di kita. Terus dia tuh nggak bisa satu kata pun, mereka datang dari Cina. Nggak bisa satu kata pun bahasa Cina gitu ya, bahasa Jerman. Jadi si anak itu kalau main sama temennya, mereka berdiri hadap-hadapan, terus mulai bergerak yang entah yang Jerman atau yang Cina mulai dulu gitu. Entah mereka tangannya goyang, nanti yang Cina ikutan. Iya. Dan yang satunya juga gitu. Nah, habis itu mereka jalan pergi main bareng, naik mobil-mobilan, bunyi naik mobil-mobilan kan di mana-mana sama ya. Udah, mulailah kejar-kejaran naik mobil-mobil, udah gitu aja. Mereka menemukan betul caranya sendiri ya, walaupun mereka nggak bisa berkomunikasi, tapi luar biasa. Ada yang perlu bantuan kita, ya. Ada yang misalnya, ya ini anak mau ini sama kamu, mau main sama kamu gitu. Anak-anak itu terima kok, mereka nggak ada masalah. Itu malah yang biasanya sih kita yang orang tua ya. Iya. Yang cari masalah. Nah, tapi sejauh ini maksudnya masalah sama orang tua itu maksudnya masih bisa terselesaikan, Mbak? Nggak ada yang sampai benar-benar fatal gitu? Saya sih belum pernah nemuin ya. Mungkin ya paling yang paling parah adalah orang tua itu tiba-tiba bilang, bukan tiba-tiba sih, nggak ngomong sama kita, anaknya udah nggak ada aja. Memang bisa ya kayak gitu? Harusnya kan nggak boleh, harus Itu izin atau? keputusannya orang tua. Iya, tiba-tiba anaknya nggak ada. Terus begitu kita tanya, dia udah pindah ke kindergarten. Wow. Terus kalian mau nggak mau harus memaklumi gitu ya? Ya udah terima aja ya. Iya, Kalau dia nggak mau, kan ya kita juga emang harus menghormati apa yang keputusan orang tua gitu ya. Orang tua. Seperti juga saya kan kebanyakan kerja di kindergarten Katolik. Oke. Kalau kita dalam banyak hal kan sesuai dengan kita punya karena itu kindergarten Katolik, jadi harus melakukan sesuatu, bukan harus melakukan apa yang biasa dilakukan orang Katolik, berdoa bersama, terus ada acara cerita merayakan Natal dan lain sebagainya. Kalau orang tuanya nggak mau, ya kita juga bilang oke, kita kasih tahu nanti ini ada perayaan Natal, anak itu mau datang nggak? Kalau mau boleh datang nggak? Kalau datang ayo dan dia ikut, gitu. Atau misalnya perayaan San Martin ada anak-anak dikumpulin terus diceritain tentang San Martin. Boleh nggak anak-anak itu ikut? Kalau misalnya orang tuanya itu bilang, enggak, kita nggak mau, kita selalu kasih tahu. Entah orang tuanya bilang, oke, hari ini kami nggak datang, atau oke, tolong dioper ke grup lain deh, gitu. Supaya nggak ikutan gitu. Jadi sebelumnya selalu ada pemberitahuan gitu ya? Kalau orang tuanya memang menuntut itu. Tapi sejauh ini sih saya belum pernah ketemu kecuali urusan makanan ya. Makanan mereka emang harus spesial untuk anak-anak muslim misalnya, mereka harus khusus makan makanan yang untuk non muslim, atau anak-anak yang orang tuanya bilang saya nggak mau anak saya makan babi, ya udah, mereka juga makanan khusus. Tapi yang lain-lain orang tuanya biasanya oh ya biarin ikutin aja gitu. Mereka sejauh ini masih bisa terkendali lah ya Mbak. Oke. Berarti Mbak total udah berapa lama Mbak di sana? Dari di tempat yang awal sama yang sekarang ini? Total ya.
dari Ausbildungnya mulai 2006 Wow. sampai sekarang. Wow. Lama Lebih ya? Aku juga baru mikir 2006 udah lama. ya Mbak, udah hampir 15 tahun lebih ya. Aku 2006, sorry 2016, maaf. Oh 2016 ya lumayan udah lama lah Mbak. 5 tahun, Ya. 15 tahun sih juga gila. Kayaknya nggak bakal nyampe. Tapi Mbak happy kan maksudnya atau happy gitu ngejalaninnya? Buat saya sih semuanya tuh sesuatu kayak bagian dari saya punya pendidikan. Kayaknya setelah saya selesai pendidikan, keluar dari sekolah tuh kayaknya saya masih belajar ya. Jadi saya tuh pindah kerjaan tuh bukan karena saya nggak suka sama tempat kerja, tapi karena ini saya pengen belajar yang ini sekarang. Jadi mencari sesuatu yang baru ya Mbak dari tempat lain. Oke. Karena ada macam-macam, banyak hal yang saya tertarik. Kayak tempat yang lama itu saya lebih konsentrasi ke bahasa. Karena anaknya banyak yang bukan orang Jerman. Oke. Yang sekarang saya baru pertama kali berhadapan dengan anak-anak Down syndrome. Nah, kayaknya buat saya tuh tantangan. Bertantangan dan sesuatu yang baru, yang wah gila apaan nih. Dan setiap anak kan lain ya, jadi tiap anak tuh macam-macam gitu loh, dengan semua masalahnya, dengan semua latar belakangnya gitu. Wah luar biasa sekali, dan caranya juga tiap anak tuh saya kayaknya tim ini nih harus mikir gimana caranya ini bantuin anak ini gitu ya, macam-macam gitu. Jadi menarik sih, memang di tim yang lama juga saat ini juga mereka lagi cari model baru yang tempat mereka berkembang. Tapi kalau setelah 2 tahun situ, saya ngerasa, aduh, waktu saya tuh sebenarnya nggak lama gitu ya, sampai situ saya pengen belajar ini, saya mau ini gitu. Jadi kayaknya buat saya tuh penting banget untuk cari sesuatu yang baru untuk nanti lanjutannya saya mau ngapain gitu. Ya, betul. Nah itu biasanya kegiatannya ngapain Mbak? Misalnya kalau musim summer gitu biasanya keluar kah? Ya, ada hal-hal tertentu yang kita tawarin ke anak itu. Misalnya hari ini saya mau gambar pakai tangan tanpa kuas. Siapa yang mau ikut? Gitu. Nanti yang ikut tuh boleh duduk di meja terus mulai gambar pakai itu, atau gambar pakai apa sih sabun yang buat cukur tuh loh, Rasir Schaum. Oke, ya. Nah, itu kan untuk mereka punya apa namanya organ raba tuh kan penting banget. Gimana sih rasanya? Nah, buat anak-anak itu tuh inilah gitu. Atau kita cerita dalam bacain buku gitu. Atau motorik, misalnya ada olahraga apa gitu, ayo kita main kuda yang kayak kuda-kudaan gitu, yang pasti yang buat anak-anak yang itu ya, yang kayak kayu gitu. Bukan yang ditiup kayak balon gitu loh, seperti apa sih disebutnya, gimnastik bal, tahu? Oke, ya. Kalau gimnastik bal model kayak gitu. Nah, terus mereka naik itu terus balapan, kucuk. Nah itu motoriknya ini. Nah di situ kita lihat, oh ini anak perlu bantuan ini, oh ini anak koordinasi tangan sama kakinya kurang ya kayak gitu. Programnya itu misalnya sekarang bikin seperti ini, atau ide itu dari Mbak, oh hari ini ngapain ya, nanti si anak-anak harus ngapain, itu ide dari Mbak sendiri? Dari tim biasanya. Oh dari tim. Ya kita kan selalu ada meeting tuh tiap minggu tuh sekali. Nah di situ kita omongin nih, anak-anak yang ini nih kayaknya butuh bantuan ini, enaknya apa ya, terus mulai brainstorming, kita kumpulin ide apa yang harus bisa kita lakukan. Oke, kalau mau melakukan ini, misalnya anak-anak tertentu belum kenal warna, gimana caranya kita bikin proyek tentang warna? Nah, udah cari deh ide deh. Ya idenya gini ya, mulai dari menggambar sampai masuk ke olahraga, sampai cari cerita, itu
itu keluar tuh nanti ya teman-teman saya kan pengalamannya banyak yang udah lebih lama dari saya. Jadi mereka tuh idenya lebih suka gila-gilanya. Kalau saya keluar dari sekolah, saya banyak ide dari sekolah. Nah, saya juga ini sekolahnya saya dulu gini nih diajarinya gini-gini misalnya. Ada deh. Luar biasa. Berarti Mbak kerjanya shift-shiftan itu ya, gantian. Misalnya minggu ini pagi, terus nanti siang gitu. Enggak, jadi shiftnya tuh ada shift pagi sama shift siang, kecuali hari Jumat. Ini tiap kindergarten punya cara yang beda-beda. Untungnya sekarang kan kita berempat, berlima malah. Jadi kita tuh shiftnya tuh sangat jadi saling cover gitu loh. Jadi yang paling banyak tuh mulai jam 10 sampai jam 1:30 tuh paling banyak. Habis itu pulang satu-satu nanti. Oke. Yang pertama datang jam 7, yang kedua datang jam 8, yang ketiga datang jam 9, yang keempat datang jam 10 atau jam 11. Nah, ntar yang pulang nanti muter lagi. Yang pertama pulang jam 1, yang kedua ya. Gitu. Pernah nggak Mbak ngalamin satu kondisi yang si anak itu nggak bisa Mbak stres sendiri gitu? Ada nggak dalam kondisi yang? Ada. Jadi ada satu orang anak tuh kalau tidur, kan tiap anak, karena anak 0 sampai 3 tuh mereka tuh butuh tidur kan. Di ruang tidur tuh dia nggak mau tidur, tapi dia tuh bolak-balik, muter-muter, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Mau nangis rasanya. Sementara yang lain tuh ngantuk tidur gitu. Ini nggak mau tidur, aduh. Terus ditemenin, dia bercanda, ketawa-ketawa gitu. Akhirnya ditinggal, dia malah manggil-manggil, halo. Gila. Terus otomatis itu mengganggu anak lain dong, Mbak. Karena dalam satu ruangan kan. Terus gimana nah kondisi kayak gitu Mbak melakukan apa dan seperti apa? Ada macam-macam, tergantung usia anak itu. Ya itu kebetulan anak itu emang dia tuh masih perlu tidur umurnya. Biasanya kalau anak itu udah hampir 3, emang banyak anak yang bilang nggak mau tidur lagi. Oke. Kalau emang dia nggak ngantuk, nggak apa-apa. Atau kalau memang anak itu lebih suka melakukan sesuatu yang lain, oke, gitu. Tapi kalau di bawah itu kan harus tidur, karena mereka perlu itu tidur. Apalagi anak-anak itu misalnya di tempat kita sampai jam 4, mereka harus tidur. Akhirnya kita harus, teman saya tuh tukeran tiba-tiba gitu loh. Jadi saya 15 menit pertama nggak berhasil, masuk yang kedua. Ya, jadi kamu semakin stres kan, ini kan langsung kita punya udah nggak tenang, kita juga udah panik, udah nggak bisa mikir lagi kan. Nah jadi switch siapa gitu. Yang kedua. Nah yang kedua ini juga masih fresh, masih belum ada masalah gitu, dia mulai lagi. Nah itu kita lakukan sampai setengah jam. Kalau anak itu belum tidur juga, oke, kita bawa keluar. Kalau anak itu biasanya kalau kita switch gitu, dia pertama kaget dulu, terus kan suatu saat mereka pasti capek karena mereka capek sendiri mereka. Iya. Saya turun sendiri tidur. Gitu. Tapi Mbak udah biasa ya ngadepin kayak gitu, udah ya secara udah otomatis itu. Jadi sejak itu selalu masuk 2 orang. Yang satu begitu mulai itu anak nggak selalu kayak gitu. Kalau dia capek atau dia misalnya bangunnya kepagian, dia tidur cepat. Jadi kita masuk berdua. Kalau kita lihat ini tidur nih setelah semua yang lain tidur, dan ini ya yang terakhir yang shift siang itu tinggal di kamar sampai 1:30. Sampai anak-anak lain mesti dibangunin. Enggak, sampai jam 2 kurang seperempat. Tapi kalau misalnya bermasalah, ya dua-duanya tinggal sampai 1:30, nanti yang satu keluar bawa anak itu. Oke. Yang kita yang marah-marah ke anak itu sebenarnya boleh nggak sih Mbak? Suka ada, kamu nggak boleh. Sebenarnya aturannya itu
dalam menghadapi anak yang benar-benar super aktif itu harus seperti apa? Biasanya anak-anak yang hiperaktif justru Iya anak-anak ya, yang kayak gitu super, emang sih, hiper. anggaplah gini misalnya gini ya, ada satu orang anak, dia tuh pengen cepet-cepet terus dia akhirnya didorong temennya, gitu ya. Temennya nggak siap ngejeblak ke depan, kepala duluan ke depan, kan nangis. Terus kita hibur yang sakit ini dulu, nah yang satunya lagi tuh pasti shock juga, gitu. Betul. Jadi ntar, aduh lihat nih dia sakit gitu loh. Jangan apa namanya, kalau kamu dorong dia nggak siap, kamu nggak ngomong, dia jatuh gitu. Kita berusaha menjelaskan sekecil apapun itu anak gitu loh. Kalau misalnya bandel banget, memang nada kita agak tinggi. Hey, jangan gitu. Hey, stop. Kita bilang gitu kan. Biasanya paling parah kayak gitu. Karena emang kalau sampai marah kayak mami kita kali ya, aduh kamu tuh gimana sih, aduh digebukin. Ya, atau ada kadang-kadang anak-anak yang di dalam pertumbuhannya mereka tuh melakukan hal misalnya dia gigit temennya. Aduh, itu. Terus gimana itu? Panik, kita juga suka panik karena kita tuh mereka main bareng gitu tiba-tiba ya. Jadi yang kayak gitu tuh kita biasanya langsung duduk bareng, entah sama kita punya pemimpin, entah sama itu. Kalau emang parah banget biasanya ada psikolog juga yang bantu. Biasanya mungkin karena anaknya tuh terlalu di kepalanya tuh udah kebanyakan gitu loh, disebutnya overloaded, apa sih, udah penuh gitu. Jadi dia meledak gitu tiba-tiba, boeng, gigit temennya. Gitu. Nah yang kayak gitu tuh biasanya yang sakit emang kita handle dulu. Yang satu lagi tuh kita ngomong, kita nggak boleh, dan lucunya tuh kita nggak boleh bilang kamu nggak boleh gigit dia. Kita nggak boleh bilang gitu, karena gigit itu adalah kata yang dipakai untuk misalnya gigit makan kan, gigit apel, gigit. Pernah ada anak dibawa ibunya dalam keadaan demam. Karena ibunya harus kerja, bapaknya kerja, nggak ada keluarga. Terus kita bilang, nggak bisa, karena itu anak datang dengan demam, kita nggak tahu dia sakit apa, itu membahayakan. Ini anak nomor 10, membahayakan yang 9. Ya. Jadi anak itu harus dibawa pulang. Terus? Ya, si ibunya marah setengah mati.